Ini gila sih guys, Iran membalas serangan Amerika dan Israel dengan cara menyerang 5 negara sekutu Amerika di Timur Tengah. Ternyata ancaman Garda Revolusi Iran nggak cuma sekedar omong-omong. 8 Yahudi dalam serangan masif di jantung Tel Aviv. Air mata masyarakat Iran kini deras berjatuhan meratapi kabar nestapa yang datang di tengah bulan suci Ramadan. Ya, dengan duka yang mendalam, media pemerintah negeri Iran menyiarkan pengumuman bahwa pemimpin tertinggi negeri, yakni Ayatollah Ali Khamenei, telah berulang ke pangkuan Tuhan Yang Maha Esa pada hari Minggu, 1 Maret 2026. Kepergian almarhum Ayatollah Ali Khamenei tentu tak hanya dirasakan oleh masyarakat setempat, tetapi juga dunia muslim di seluruh penjuru bumi. Hal itu pun terlukis dengan jelas lewat isak tangis warga yang turun ke jalan-jalan kota Teheran, seolah memberi penghormatan terakhir kepada sang pemimpin tercinta. Perihnya luka yang dirasakan masyarakat Iran serta dunia muslim tentunya semakin bertambah dalam ketika mengingat momen terakhir almarhum di dunia. Bagaimana tidak? Almarhum Ayatollah Ali Khamenei menghembuskan nafas terakhir bersama beberapa anggota keluarga akibat brutalnya serangan rudal Amerika Serikat dan sekutunya, Israel. Ya, mulai anak perempuan hingga cucu almarhum ikut tumbang dalam serangan itu. Seolah menuangkan seluruh perasaan gundah yang kini membelenggu, masyarakat Iran pun tumpah di jalan kota Teheran demi memberi penghormatan terakhir bagi almarhum. Semasa hidup, almarhum Ayatollah Ali Khamenei dikenal dengan sikap yang sangat pedas dan tandas, khususnya terhadap gangguan kepada kedaulatan negeri Iran, contohnya terhadap pengaruh Amerika Serikat dan Israel. Namun di lain sisi, Ali Khamenei juga dikenal sifat sederhana dan religius. Sikap yang kini semakin terbukti lewat viralnya beberapa potongan video almarhum semasa hidup. Contohnya, ketika ia berkomunikasi dengan seorang anak lelaki dari tentara yang tumbang di medan perang. جانم شما اول بزرگ بشین انشالله قدتون بلند بشه درس بخونین و عالم بشین و انشالله برای اسلام مفید باشین یه 80-90 سالم عمر کنین بعدم شهید بشین. Sementara itu, kepergian tragis almarhum Ali Khamenei tak hanya menyisakan luka, tetapi juga pertanda bahwa situasi negeri Timur Tengah kini sedang tidak baik-baik saja. Apalagi, belakangan juga tersiar kabar bahwa mantan Presiden Iran yakni Mahmud Ahmadinejad juga telah berpulang akibat memanasnya konflik dengan Israel dan Amerika Serikat. Seolah enggan terduduk manis, negeri Iran pun melancarkan serangan balik yang maha dahsyat. Lewat serangan rudal yang berhasil meluluhlantahkan kota Tel Aviv.
Ternyata ancaman Garda Revolusi Iran nggak cuma sekedar omong-omong. 8 Yahudi dalam serangan masif di jantung Tel Aviv, dan 30 ambulan berseluruhan untuk mengevakuasi korban. Ada puluhan terluka. Teman-teman, angka 8 itu menurut media Israel. Dan kita tahu lah, Israel itu kalau masalah media itu selalu manipulatif. Bisa jadi angkanya itu bisa 4-5 kali lipat. Nah, dan ini adalah kehancuran terbesar, ini serangan masif terbesar yang menghantam Israel sejak pertempuran dalam modern. Karena pertempuran sebelumnya, 6 Oktober 1973, 67, itu nggak pernah terjadi langsung menyentuh Tel Aviv. Dan kita lihat sekarang, ini jatuh di Beit Shemesh, di salah satu pemukiman ilegal di Israel. Luapan amarah Iran tampaknya belum usai setelah berhasil memporak-porandakan Tel Aviv, ibu kota Israel. Buktinya, serangan juga diarahkan Iran ke kota Dubai, Uni Emirat Arab. Ya, sungguh ramai di media sosial potongan video serangan udara dari Iran yang berhasil merusak Bandara Internasional Dubai. Namun yang menjadi perbincangan, selebriti Raisa Andriana dan Bubah Afian sejatinya berada di sana dalam momen yang tak berselang lama dari serangan itu. Kaget banget barusan ngidupin handphone pas udah mendarat, banyak banget WhatsApp dan DM. Makasih banyak buat teman-teman doanya. Saya dan Yaya udah landing di Jakarta. Jujur sedih banget dengan apa yang udah terjadi. Semoga semuanya damai, dan buat teman-teman yang ngedoain, makasih banyak ya. Deg-degan banget. Selain Bubah Afian dan Raisa, musisi Agnes Mo juga dikabarkan tengah berada di Dubai. Bahkan, ia sempat dikabarkan terjebak dengan kondisi yang tidak baik-baik saja. Akan tetapi, semua itu dibantah oleh Agnes Mo lewat sebuah unggahan media sosial, di mana ia menjelaskan bahwa dirinya masih baik-baik saja meski di tengah kondisi sosiopolitik yang tak menentu. Hey guys, I think I have to come on here and just make a little statement. And I usually I hate to do this, but many friends and my dancers, my basically like some of the closest people in my life like texted me being very worried because they read headlines that are completely not true. Obviously I'm safe here. Jangan percaya sama headline yang bilang bahwa I'm trapped while sheltering myself. No, I'm fine. Like I'm in my apartment right now. Obviously, I'm trying to be safe and being very cautious, and obviously, making responsible decisions given the situation. But I just want to come on here and I just wanted to set things straight. I'm okay. I'm not trapped or while sheltering myself in Dubai or whatever. No, I'm okay. Things are obviously it's an unfortunate situation, and I'm praying for those people who actually got affected by it. Terlibatnya Uni Emirat Arab dalam rentetan serangan balasan Iran tentunya bukanlah tanpa alasan. Pasalnya, hal itu dirasa perlu mereka lakukan lantaran Uni Emirat Arab merupakan negara sekutu dari Amerika Serikat. Dan bukan hanya Uni Emirat Arab saja, Iran pun menyerang 4 negara sekutu Amerika Serikat lainnya, yakni Bahrain, Qatar, Kuwait, dan Arab Saudi.
Ini gila sih guys, Iran membalas serangan Amerika dan Israel dengan cara menyerang 5 negara sekutu Amerika di Timur Tengah. Bahrain, Qatar, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi. Rudal-rudal balistik Iran kemarin menghunjam pangkalan Amerika yang berada di 5 negara tersebut. Rudal-rudal Iran juga dilaporkan menghantam pangkalan Amerika di Yordania dan Erbil, Irak. Kerajaan Arab Saudi telah mengutuk keras serangan Iran terhadap 5 negara ini. Dan kabarnya, Pangeran Muhammad bin Salman dilaporkan sudah komunikasi dengan UAE, Bahrain, Qatar, dan Kuwait perihal serangan Iran ini. Entah apa yang akan mereka lakukan. Serangan balik Iran terhadap negara-negara sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah memang berhasil mengiris jutaan masyarakat dunia. Tak terkecuali negeri kita Indonesia. Pasalnya, salah satu serangan balik Iran tertuju ke Arab Saudi, tempat di mana masyarakat Muslim Indonesia menunaikan ibadah umroh. Hal itu pun ditanggapi secara langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Dan melalui rilis yang dibagikan lewat media sosial, Dhanil Anzar Simanjuntak selaku Wamen Haji dan Umrah mengumumkan sikap dan strategi penanganan mereka. Kami dari Kementerian Haji dan Umroh terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, terutama terkait dengan jamaah umroh yang sedang beribadah di Tanah Suci maupun yang akan berangkat ke Tanah Suci. Pertama, kami ingin menyampaikan, menghimbau kepada seluruh jamaah umroh yang akan berangkat dalam waktu dekat, itu untuk menunda keberangkatan sementara sampai dengan kondisivitas itu benar-benar hadir di Timur Tengah. Yang kedua, untuk jamaah umroh yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci untuk terus berkoordinasi dengan kantor urusan haji di Tanah Suci maupun dengan konjen di Jeddah maupun dengan pihak-pihak berwenang dari pemerintah Republik Indonesia yang ada di Tanah Suci. Ketiga, untuk jamaah yang segera akan kembali ke tanah air untuk terus berkomunikasi dengan travelnya atau apabila menjadi jamaah umroh mandiri juga terus berkoordinasi dengan aparat yang sedang bertugas di Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Haji dan Umroh untuk memastikan semua layanan didapati dan diperoleh oleh jamaah yang akan berangkat. Keempat, jamaah haji yang akan berangkat di tahun 2026 atau 1447 Hijriah maupun keluarga, kami ingin menyampaikan bahwasannya persiapan penyelenggaraan haji di 2026 1447 Hijriah itu berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana. Di lain sisi, memanasnya konflik di Timur Tengah juga mendapatkan atensi dari Presiden Prabowo Subianto. Tak tanggung-tanggung, orang nomor satu negeri ini bahkan sampai menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog agar kedua belah pihak dapat mencari jalan perdamaian. Akan tetapi, aksi Presiden Prabowo mendapatkan tanggapan yang cukup keras dari Ustadz Selik Siau. Pak Prabowo ingin mendamaikan US dan Iran. Konsepnya gimana nih Pak? Konsepnya gimana nih? Jadi kan mediator itu kan kayak mendamaikan ya. Apa konsepnya Pak Prabowo mau buat Board of Peace lagi nih untuk mendamaikan antara US dan Iran? Atau konsepnya gimana? Karena aku masih belum nangkep terus terang. Karena kan Trump itu, US itu kan adalah mediator perdamaian antara katanya negara ilegal Israel dengan Palestina. Nah ini mediator dimediatorin gimana ceritanya? Atau orang yang mendamaikan terus didamaikan? Aku masih nggak paham. Harusnya ini juga sudah menjadi sebuah pengetahuan bahwasanya ya Trump itu nggak mau damai.
dan Trump itu cuma ngelayanin kepentingannya Israel, yaitu adalah untuk ngabisin Iran, dan dia jadi pemain satu-satunya di situ. Harusnya Pak Prabowo udah tahu belum sih seperti itu. Mudah-mudahan nyampe ke beliau, dan mudah-mudahan Pak Prabowo segera lari dari BOP karena memang nggak ada gunanya sama sekali. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika disampaikan. jelas tadi mendengarkan. Kami segenap redaksi cumi-cumi.com mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan turut berduka cita atas kepergian Presiden Iran Ayatollah Ali Khamenei. Semoga amal baik almarhum dapat diterima oleh Yang Maha Kuasa. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.